Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Dan selamat ulang tahun tentunya bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu dan rumah tanggamu. Kami juga selalu berdoa kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang masih terbaring lemah di tempat tidur, baik di rumah sakit maupun di rumah Anda. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa kita dan Anda sekalian diberikan kesembuhan untuk dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini yang diambil dari 2 Korintus pasal pertama ayat 3 dan ayat 4 begini dikatakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kemurahan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri, yaitu setiap manusia pasti pernah atau sedang mengalami penderitaan. Tidak peduli seberapa kuat iman seseorang, air mata tetap bisa mengalir. Namun Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa di tengah penderitaan itu kita tidak pernah sendiri. Dan itu sebabnya Rasul Paulus memuji Allah sebagai Bapa segala belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Penghiburan sejati tidak pernah berasal dari kata-kata manusia, tidak pernah juga berasal dari harta atau kekuatan diri sendiri. Dunia mungkin berkata bertahanlah, tetapi Allah berkata datanglah kepadaku. Di dalam Yesus Kristus, Allah sendiri masuk ke dalam penderitaan manusia, yaitu memikul salib dan menanggung luka kehidupan yang dialami oleh kita. Salib adalah bukti nyata bahwa Allah tidak menjauh dari penderitaan, melainkan Dia hadir di dalamnya. Rasul Paulus dalam firman Allah saat ini menyadari sebagai orang yang hidupnya karena anugerah dan belas kasihan dari Allah semata. Dengan pengakuan ini, dia membuat selalu berpengharapan hanya kepada Allah dan ia senantiasa bersyukur. Ia sangat yakin bahwa Tuhan itu sangat dekat kepada orang-orang yang dikasihinya dan mau mendengar seruan setiap orang yang berseru kepadanya. Karena itu Paulus menjadi tangguh dan sanggup menghadapi persoalan dalam segala hal, sehingga ia berhasil membuat dan meyakini banyak orang untuk menjadi pengikut Kristus. Saudara, dunia ini penuh dengan penderitaan. Dibutuhkan banyak kehadiran, dibutuhkan doa-doa dan kasih yang sangat tulus. Ketika kita bersedia menjadi saluran penghiburan, dunia dapat melihat wajah Kristus melalui hidup kita. Jika kita telah merasakan penghiburannya, bukalah hidup kita untuk dipakainya, termasuk kita sendiri akan dimampukan olehnya menghibur saudara-saudara kita, walaupun kita juga orang yang penuh penderitaan dan kekurangan. Hanya satu hal yang memperlengkapi kehidupan kita, yaitu Bapa, sumber belas kasihan dan penghiburan kita. Mari saudara-saudari, kita memujinya dalam setiap kehidupan dan selalu memohon bimbingannya, terutama di dalam menjalani aktivitas satu hari ini. Jangan pernah melakukan dengan sendiri, tapi hadirkan Tuhan ketika melakukan aktivitas. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.